Selamat datang di Update Militer. Kali ini kita membahas satu pertanyaan besar. Setelah satu persatu pentolan OPM dipukul, apakah gerakan separatis ini akan benar-benar tumpas atau hanya berganti wajah? Kita telusuri fakta, data operasi, dan dinamika geopolitik yang bermain di Papua. Barisan komandan OPM mulai tumbang. Dalam 2 tahun terakhir, ritme operasi TNI Polri di Papua berubah total. Jika dulu OPM sering bergerak bebas, kini satu persatu komandan lapangan mereka berhasil dilumpuhkan. Sejumlah nama yang selama bertahun-tahun menjadi motor penggerak aksi kekerasan akhirnya kandas di hutan Papua setelah operasi intelijen dan serangan terarah digelar hampir tanpa jeda. Ini mengonfirmasi bahwa aparat kini menggunakan pola hunter killer, bukan sekadar patroli reaktif. Target dipetakan, pergerakan dipantau, dan operasi baru diluncurkan sebelum OPM sempat mengatur ulang kekuatan. Markas-markas kecil mereka yang tersebar di pegunungan kini lebih mudah dideteksi, sementara rute logistik yang selama ini menjadi nyawa gerakan bersenjata diputus secara sistematis. Diam. Pentolan OPM satu persatu tumbang. Tidak seperti organisasi militer modern, OPM tidak memiliki struktur komando yang seragam. Kekuatan mereka bertumpu pada figur sentral. Begitu pemimpin gugur atau tertangkap, kelompoknya langsung terpecah atau kehilangan arah. Inilah sebabnya setiap kali seorang pentolan OPM jatuh, efeknya berantai. Amunisi tersentralisasi, strategi hanya diketahui lingkaran kecil, dan perekrutan biasanya dipimpin langsung oleh komandan lapangan. Ketika kepalanya hilang, tubuhnya ikut runtuh. Dengan kata lain, keberhasilan menumpas satu pentolan sering berarti melemahkan beberapa kelompok sekaligus. Apakah OPM bisa benar-benar tumpas? Dari sisi militer, jawabannya ya, bisa. Gerakan bersenjata bisa dibuat tidak efektif, markas bisa dipatahkan, dan jaringan logistik bisa diputus total. Namun, ada satu hal yang membuat konflik ini tidak pernah benar-benar berakhir. Doktrin dan narasi yang diwariskan turun-temurun. Sejak era 1970-an, generasi muda di beberapa wilayah pegunungan tumbuh dengan cerita tentang perjuangan. Ini bukan masalah senjata semata, melainkan masalah sentimen identitas dan sejarah yang dibentuk oleh propaganda sejak kecil. Karena itu, meski kekuatan tempur OPM bisa dihancurkan, narasi separatisnya tidak langsung hilang. Menghapus doktrin bukan hanya soal operasi militer. Untuk menghapus doktrin separatis, ada 3 syarat utama. Pertama, keamanan total dan konsisten. Wilayah harus steril dari aksi penyerangan sehingga masyarakat tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kedua, pembangunan yang nyata dan merata. Harga kebutuhan pokok harus turun, akses pendidikan membaik, dan lapangan kerja harus terbuka. Ketika masyarakat merasakan manfaat langsung, narasi separatis kehilangan panggung. Ketiga, dukungan tokoh adat dan tokoh agama. Merekalah yang bisa mengubah cara pandang anak muda Papua dari bertarung menjadi membangun. Jika 3 faktor ini berjalan simultan, doktrin OPM bisa dipatahkan dari akarnya. Geopolitik. Adakah kekuatan besar yang bermain di Papua? Inilah bagian yang jarang dibahas. Papua bukan sekadar wilayah konflik internal, tetapi wilayah strategis di gerbang Samudra Pasifik. Pangkalan militer besar di Papua akan membuat Indonesia memiliki posisi dominan di Pasifik Barat, dan hal ini tentu saja tidak disukai beberapa negara di kawasan. Kita ingat bagaimana ketika Rusia pernah meminta akses penyimpanan pesawat pengebom jarak jauh di Biak, reaksinya langsung keras, terutama dari Australia. Ini menunjukkan bahwa setiap pergeseran kekuatan di Papua, sedikit saja, bisa memicu kegelisahan geopolitik wilayah Pasifik. Dengan kata lain, Papua adalah arena pengaruh, dan siapapun yang menguasai Papua punya kartu strategis di hadapan negara-negara Pasifik. Tidak berlebihan jika ada aktor-aktor luar yang berkepentingan agar Papua tetap tak stabil, karena Papua yang stabil sama dengan Indonesia yang kuat di Pasifik. Dan beberapa negara jelas tidak menginginkan itu. Apakah Papua akan tetap menjadi wilayah rawan jika pembangunan berjalan lambat, jika aparat terus disibukkan dengan reaksi, dan jika ada masuk angin dari kepentingan asing, maka Papua bisa tetap menjadi zona fluktuasi keamanan. Tetapi jika keamanan, pembangunan, dan diplomasi berjalan beriringan, Papua bisa berubah menjadi basis kekuatan Indonesia di Pasifik, bukan titik lemah.
Kesimpulannya, OPM bisa dipukul, bisa ditekan, bisa dilemahkan. Namun perang yang sesungguhnya adalah perang atas narasi dan masa depan. Dan itulah pertempuran yang menentukan apakah Papua akan benar-benar damai atau terus menjadi ajang perebutan pengaruh dalam bayang-bayang Pasifik.